Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulmatil adami binuril ijadi wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'adi. Wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibadi. Fawdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyadi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan zakiyatan bila nafadi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayang dan kucuran rahmat dan kenikmatannya kepada kita sampai hari ini kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu senantiasa menambah pundi-pundi amal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih salah satu dari keberkahan yang Allah turunkan di muka bumi, ya, melalui banyak hal. Maka kalau kemudian kita ingin melihat bahwa pada kesempatan kali ini kita dilapisi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan waktu pagi, ada keberkahan salat berjamaah, ada keberkahan masjid, ada keberkahan majelis ilmu, yang seluruhnya itu merupakan lapis-lapis keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari keberkahan itu mampu kita bawa dan kita terangi keluarga kita dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari kajian tafsir kita masih dalam surat Al-Fatihah. Ya, yang ini kita masih mendapati bahwa Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Ya, yang dia juga termasuk di dalamnya tentang as-sab'u al-masani wal Qur'anul azim. Ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam Al-Qur'an, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Dan salah satu dari namanya juga merupakan Asy-Syafi, ya, sebagai penyembuh. Karenanya kalau ada di antara kita yang sakit, ya, maka kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Maka hari ini kita masuki dalam ayat selanjutnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang kalimat ta'awud, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian kita akan melanjutkan di ayat setelahnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, ya Rabb semesta alam. Yang ini memiliki banyak makna, ya, salah satunya ini merupakan bentuk pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu merupakan pujian, ya. Al-madhu juga pujian. Makanya kalau kemudian kita hari ini melihat ada madhur rasul, ya, pujian kepada nabi yang itu berisi syair-syair atau berisi, ya, pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berupa sholawat dan sebagainya, itu disebutkan juga madhu. Ya, dan alhamdu itu dan al-madhu itu artinya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti pujian. Tapi kalau mau diperinci lebih detail lagi, bahwa alhamdu itu merupakan pujian yang disertai dengan kecintaan. Jadi bukan hanya kita sekedar memuji, tapi juga harus disertai dengan kecintaan. Adapun al-madhu, dia bisa jadi memuji tapi tidak mencintai. Ya, jadi memang kadang kita suka memuji seseorang tapi kita enggak mencintainya.
Ya, kita hanya memuji. Ya. Sedangkan alhamdu yang sering kita ulang-ulang dalam salat itu merupakan ya, bentuk sifat pujian ya, yang dia harus disertai dengan kecintaan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nanti dari makna alhamdu itu al-istighraq. Artinya seluruh dari kepujian kita hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ya hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sambil menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian kita menumbuhkan rasa cinta dan ditambahi atau disertai dengan pujian, maka itu semakin membuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin yakin. Karena biasanya kalau kita memuji sesuatu, itu kan karena kita mengaguminya, Pak. Ya, karena kita mengagumi sesuatu, maka kita memujinya. Ada pemandangan yang bagus, ada mobil yang bagus, ada rumah yang bagus, kita memujinya dengan pujian yang itu menunjukkan kekaguman kita terhadap sesuatu tersebut. Nah, kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selain ada rasa kagum, itu juga ada rasa cinta. Yang rasa cinta ini kemudian salah satu dari 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Karena seorang beriman itu selain takut kepada Allah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mempunyai rasa roja. Roja itu rasa harap bahwa seluruh doa yang kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala itu mesti dikabulkan oleh Allah. Karena kita mempunyai sifat roja, berharap bahwa yang hanya mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menopang ini semua, untuk menopang rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman adalah rasa cinta. Ya. Karena mustahil kemudian kita melakukan atau takut terhadap Allah tanpa kita cinta kepada Allah. Karena kalau tanpa disertai dengan cinta, maka rasa takut itu akan membuat diri kita itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disertai dengan cinta, ya sesulit apapun masalah kita, seberat apapun permasalahan kehidupan kita, maka kita akan selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa cinta dalam hati kita. Dan hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga harus disertai dengan kecintaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dan dipuji secara hakikat. Ya. Maka sisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus meliputi di dalamnya itu minimal 3. Yang pertama itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian uluhiyah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita memuji tentang misalnya al-adlu dan al-fadlu, memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan keadilannya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukum yang Allah terapkan untuk orang-orang beriman. Alhamdulillah. Baik. Maka bentuk pujian kita minimal harus meliputi 3 tadi. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan bahwa alhamdulillah, ya, itu merupakan di dalamnya itu terkandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh pujian. Ya. Sana'un asna bihi ala nafsihi, ya, pujian bagi Allah untuk dirinya yang Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karenanya dari kata alhamdu, ya, itu kita banyak mendapati bahwa para perkataan salaf ya tentang kalimat alhamdu, di antaranya ini sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Hatim dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Umar qad alimna subhanallahi wa la ilaha illallah famal hamdulillah. Ya. Kita mengetahui tentang keutamaan subhanallah, la ilaha illallah, dan juga bagaimana dengan alhamdulillah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan,
kalimatun radiyallahu li nafsihi. Itu merupakan sebuah kalimat yang Allah ridho untuk selalu dipuji dengan kalimat itu. Kalimat alhamdulillah. Ya. Dan beberapa perkataan salaf tentang kalimat alhamdu, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada seorang penyair ya yang menyampaikan fasyaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadza muhammadu. Ini merupakan sebuah pujian ya dari para ulama tentang kalimat alhamdu yang kemudian Allah sertakan dalam dirinya. Di mana kita ketika mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala mesti memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdu. Makanya Pak, di antara kalau kita melihat nama nabi kita, siapa namanya? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu katanya itu terdiri dari kata hamdu, ha, mim dan dal. Muhammadun. Kata Ahmad itu dari kata ha, mim dan dal. Betul gak? Kata Hamid, Hamid dari kata ha, mim dan dal. Kata Mahmud dari kata ha, mim dan dal. Ada yang tahu bedanya, Pak? Beda Muhammad, Ahmad, Hamid sama Mahmud. Nah ini, kalau kita kan sama aja ya. Tapi ternyata mereka itu nama-nama itu memiliki perbedaan. Kata Muhammad, Ahmad, Hamid sama Mahmud. Kita jelaskan. Muhammad ini merupakan bentuk sigoh mubalaghah. Ini bentuk pengulangan yang sangat banyak dari kata Mahmud. Adapun Ahmad ini bentuk sigoh mubalaghah dari kata Hamid. Kalau kita artikan Muhammad itu merupakan zatun waqa'a alaihi alhamdu min ghairihi. Muhammad itu tadi dari kata hamdu yang berarti pujian, maka kata Muhammad itu merupakan pujian yang datang kepadanya dari orang lain. Pujian yang datang kepadanya dari orang lain. Berarti yang memuji siapa? Orang lain. Tapi mujinya banyak. Muhammad puji-puji terus. Adapun Ahmad ini merupakan zatun waqa'a minhul hamdu li ghairihi. Ya, ini merupakan pujian ya dari dirinya kepada orang lain. Berarti di sini yang muji siapa? Dia sendiri, Ahmad. Ya, itu namanya Muhammad. Kalau Muhammad itu yang muji dari orang lain buat dirinya, buat si Muhammad. Adapun Ahmad itu dirinya sendiri yang memuji orang lain. Ya. Maka kalau kemudian kita ada nama teman kita misalnya atau nama seorang namanya Mukarrom, itu orang yang diberikan bukan karomah, diberikan kemuliaan. Ya, kemuliaan yang banyak namanya Mukarrom. Ya. Terus banyak. Muhammad tadi ya, kita ulang lagi bahwa dia merupakan pujian dari orang lain untuk dirinya, tapi pujian itu bersifat banyak, jadi dipuji terus. Sedangkan Ahmad dia yang memuji orang lain. Ya. Adapun Hamid, ya, Hamid itu tadi bentuk bentuk dasarnya dari Ahmad. Makanya dia hanya sebut waqa'a minhul hamdu li ghairihi. Ya, dia yang kemudian modelnya sama seperti Ahmad. Dia yang memuji orang lain tapi memujinya biasa. Namanya Hamid. Ya, adapun Mahmud dia yang juga mendapatkan pujian dari orang lain, tapi pujiannya ini tidak sebanyak Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan dua hal. Ya. Mahmudun minallah wa hamidun lillah. Dia itu dipuji dari Allah, mendapatkan pujian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama Muhammad juga hamidun lillah. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Dari kata Muhammad ini, Pak. Ya, ini saya dapatkan dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, dari salah satu ulama besar dari Mesir yang menjelaskan tentang perbedaan nama Muhammad, Ahmad, Hamid dan Mahmud. Insyaallah ya, ini dari segi bahasa pun ternyata secara detail ya, kata Muhammad itu juga memiliki makna yang banyak, dan salah satu maknanya itu terdiri dari kata alhamdu tadi. Ya, kata alhamdu itu yang berarti pujian. Berarti nama Muhammad itu orang yang selalu banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan Ahmad. Ya, begitu juga dengan Mahmud dan Hamid.
Taib ala kulli hal itu merupakan bentuk ya kata dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan Allah letakkan ya nama itu untuk nabinya itu Muhammad SAW. Maka dalam syair tadi menyampaikan wadzul arsy, yang memiliki arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala mahmudun wa hadza Muhammadun, dan itu adalah nabinya yang bernama Muhammad. Taib, dari kata alhamdu ini diriwayatkan dari ya, tentang keutamaan kalimat alhamdu disampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala qultu ya Rasulullah. Ya, ada seorang sahabat yang menyampaikan, qultu ya Rasulullah, ala unsiduka mahamid hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulullah, maukah engkau aku sebut, aku puji ya dengan segala pujian sebagaimana aku memuji Tuhanku. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala amma inna rabbik yuhibbul hamdu. Adapun Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kemudian disebut dengan seluruh pujian. Adapun saya enggak usah. Ini bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan seluruh kebaikan, dengan seluruh kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak membuat dirinya itu gila dengan pujian. Ya. Memang terkadang orang tawadu itu terlihat dari apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatan, Pak. Ada orang hari ini justru ya kita hidup di zaman di mana orang rela menaikkan gaya hidupnya hanya untuk viral, ya. Kemudian menjatuhkan harga dirinya agar kemudian dia itu terlihat mewah di tengah masyarakatnya. Kita hidup di tengah masyarakat yang hari ini mendamba dan mencari-cari kata viral. Ya, yang itu kemudian kalau kita mau melihat kalimat viral itu merupakan bentuk dari gilanya pujian seseorang dari orang lain. Dia ingin dipuji terus, dia ingin kemudian mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain, sehingga kemudian dia menempatkan dirinya itu untuk ya, menjadi viral di tengah masyarakat. Ya, padahal bahkan sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya dengan segala kelebihan tadi, dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menjadikan dirinya itu gila akan pujian dan membuat sesuatu agar kemudian bisa dipuji-puji oleh orang lain. Walaupun secara itu memang kita berhak untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhad. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan suatu nikmat kepada hambanya, kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada apa yang diambilnya. Apa maksudnya? Bahwa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup menjadikan kita itu merupakan hamba yang dipilih mendapatkan kebaikan dari Allah, walaupun kebaikan itu artinya tidak kita ambil secara baik. Apa maksudnya? Bahwa kebaikan yang Allah turunkan kepada seorang hamba itu merupakan kebaikan, ya, lebih baik daripada apa yang diambilnya. Artinya kalau kita mengambil, mungkin kita butuh uang, kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang kita butuhkan itu tidak lebih baik daripada ya rezeki yang Allah turunkan melalui orang lain untuk kita. Ya, walaupun kita pada saat itu mungkin lagi butuh rezeki terhadap sesuatu. Ya, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi hambanya daripada apa yang kemudian kita ambil dari kebaikan itu. Dan itu banyak kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang makna dari kata alhamdu, yang diantaranya itu adalah al-istighraq, ya, yaitu jami'u ajna'il hamdi. Itu mencakup segala bentuk pujian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan hamba-hambanya kepada Allah. Makanya dalam doa kita biasa kita menyebutkan alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kulluh, ya,
walakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Ya Allah, bagimu segala pujian seluruhnya. Allahumma lakal hamdu kullu. Ya, segala pujian bagimu. Walakal mulku kullu, dan seluruh kerajaan itu merupakan kepunyaanmu. Wa biyadikal khairu kullu, dan di tanganmu seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan ini merupakan berada di sisimu, di tanganmu. Yurja'ul amru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh, dan kepadamu kembali segala bentuk urusan. Ya, artinya seluruhnya itu kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kata alhamdu. Kemudian kalau kita mau melihat tentang Rabbul Alamin, kalimat Rabb, ya, huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lugha al-sayyidi. Kata Rabb itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab diartikan tuan. Makanya Rabbul Ka'bah, ya, Rabbul Bait, ya. Makanya di dalam bahasa Arab ibu rumah tangga itu disebutkan Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu artinya yang dia mengatur seluruh kehidupan rumah tangga. Ya. Bukan yang menjadi malik, tapi menjadi Rabb. Menjadi Rabb itu artinya tuannya rumah, ya, atau Rabbul Bait atau Rabbul Ka'bah sebagai Tuhannya Ka'bah dan sebagainya. Tapi kalimat Rabb, fala yuqalu illallah azza wa jalla. Kalimat Rabb itu secara mutlak tidak pernah digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita mendapati hari ini agama-agama yang lain, dia tidak pernah mendapati nama Tuhannya itu disebut dengan Rabb. Pernah enggak? Enggak pernah. Dia selalu menyebutnya itu dengan kalimat Tuhan. Yang Tuhan ini itu secara bahasa itu lebih umum daripada kalimat Rabb. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, tidak ada Rabbku dan Rabbmu, karena Rabb ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dipakai untuk makhluk yang lain. Ya, bahkan ini disebutkan para ulama, ini merupakan salah satu dari nama Ismullahil A'zam. Namanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, yang kemudian ketika disebut maka seperti Bal'am bin Ba'ura, maka seluruh doa-doa yang kemudian dipanjatkan oleh dirinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Rabb ini hanya dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semuanya, Pak. Allah yang maha, ini dari segi rububiyah dan uluhiyah, dari segi akidah kita, itu seluruhnya itu yang mencakup kalimat Rabb ini, ya. Baik. Adapun al-alamin, Rabbul Alamin ini merupakan jamak dari kata alam yang berarti kullu mawjudun siwallah, segala sesuatu di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi seluruh pemegang dari seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya. Bahkan di dalam beberapa penafsiran dari Ibnu Abbas, Alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan alhamdulillahilladzi lahul khalqa kulluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, dari as-samawati wal ardin, dari langit dan bumi, wa man fihinna wa ma bainahunna. Ya, dan termasuk juga apa yang ada di dalamnya, mimma na'lam wa mimma la na'lam, dari apa yang kita ketahui dan dari apa yang tidak kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui itu merupakan lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Dan bahkan Tuhan itu atau Rabb itu juga merupakan Rabbun nasi wal jin, Tuhannya manusia dan jin. Ya. Jadi tidak benar kalau kemudian kita menyembah atau meminta sesuatu itu kepada jin. Ya, karena jin pun punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang disampaikan dari Abu Ubaidah, ya, menyampaikan bahwa al-alam ibaratun amma ya'qil wa humul ins wal jin wal malaika wasyayatin. Ya, itu merupakan ini kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang kalimat alam, ya, Rabbul Alamin, ya. Baik.
Maka kalau kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa alam itu kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah, bahwa alam itu merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di langit. Yaitu kalimat alam. Makanya Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh ya yang ada di jagat raya ini, Pak. Bukan hanya manusia doang, bukan hanya tumbuhan, jin, ya, tapi seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an, ketika Nabi Musa dan Firaun itu sedang berdebat, maka kalau kita mendapati ketika Firaun itu mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Rob Tuhanmu yang tinggi, a'la. Firaun mengatakan ana Rob, bukan ana ilah. Ilah itu juga merupakan Tuhan, tapi dia lebih umum, sedangkan Rob itu lebih khusus dan spesifik. Maka ketika Firaun itu menyampaikan ana rabbukumul a'la, ana adalah Tuhanmu yang tinggi, ini para ulama menyampaikan bahwa Firaun itu sebenarnya tidak benar-benar mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Firaun itu juga tahu kok kalau Tuhan itu yang mampu mengatur segala urusan. Sedangkan Fir'aun, kalau kemudian dia menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan, itu kan secara nggak langsung dia berada dalam confident, dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dimana kalau dia mengaku Tuhan, berarti otomatis ya negara-negara yang lain itu tunduk di bawah Fir'aun. Karena pada waktu zaman Nabi Musa kan negara bukan cuma Mesir doang, Pak. Ya, itu banyak negara-negara yang lain. Nah, sedangkan kalau Firaun itu menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi, otomatis dia membawahi seluruh negara-negara yang lain. Kan nggak mungkin kalau kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, setelah itu dia dikudeta. Masa Tuhan dikudeta? Ya, maka di sini para ulama menyampaikan bahwa sebenarnya Firaun itu juga ya ini agak sanksi, ya. Artinya dia juga ngerti bahwa dia tuh tidak sungguh-sungguh menyampaikan bahwa ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia hanya melegalisasikan kekuasaan yang dolim. Dia hanya ingin memperpanjang kekuasaannya. Makanya dia menyampaikan ana rabbukumul a'la. Ya, maka nanti di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, di dalam banyak ayat tentang kisah Nabi Musa dan Firaun, ketika nanti contohnya banyak, Pak. Ketika Firaun dan Nabi Musa itu berdialog tentang ketuhanan, itu Firaun itu selalu mati kutu dia. Dia selalu sekakmat, nggak pernah kemudian bisa memberikan argumen-argumen yang jelas dan logis kepada Nabi Musa. Karena ketika Firaun itu menyampaikan ana rabbukumul a'la, wong Nabi Musa tinggal dulu sama dia waktu kecil. Jadi ketika Firaun itu menyampaikan rabbukumul a'la, diketawain sama Nabi Musa, wong ana tahu kok keseharianmu seperti apa. Dan Tuhan itu nggak seperti itu. Maka ketika di dalam surat Asy-Syu'ara itu Firaun menyampaikan qala Firaun wa ma rabbul alamin. Firaun itu menyampaikan Rabbul Alamin itu yang seperti apa? Apa kata Nabi Musa? Qala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bahwa Rabbul Alamin itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Ya, Tuhan yang kemudian mampu mengatur dan mampu memberikan ya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Firaun. Maka dari hal ini kemudian Nabi Musa itu sudah menskakmat Firaun tentang konsep ketuhanan, ya, bahwa Firaun itu konsep ketuhanannya seperti Raja Namrud, Pak. Ya, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Dia panggil salah satu rakyatnya, ada dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lihat, saya mampu menghidupkan dan saya mampu mematikan. Ya, apa katanya Nabi Ibrahim ketika berdialog tentang ketuhanan kepada Raja Namrud? Dia hanya mampu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku itu mampu menghadirkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu coba datangkan dari barat. Gampang. Jadi kalau untuk mendebat, ya, dialog orang-orang seperti ini kan nggak usah butuh dalil, Pak. Dia butuh kecerdasan. Contoh, kita hari ini sedang ramai pembicaraan tentang dukun, kan, Pak? Betul nggak? Ya, dukun, ya Allah, tuh kayak semut yang sudah diserang sarangnya. Jadi ketika sudah diserang, semut itu berkeluaran. Jadi kita akhirnya hari ini tahu mana dukun yang benar, mana yang bukan dukun. Bahkan hari ini kalau kita mau melihat, ya, ini kalimat-kalimat yang dipelintir itu memiliki esensi yang tidak berbeda. Makanya
hari ini kalau kita mendapati nama dukun itu kan sudah nggak ada Pak. Kayaknya dukun itu kesannya tuh udah mistis dan nggak baik ya. Apa hari ini di pelintirnya? Paranormal ya, supranatural ya. Orang pintar, aslinya dukun dia. Aslinya dukun. Loh, ini bukan dari hari ini Pak. Bukan cuman sejak hari ini. Itu dari zaman dulu. Bukan dari zamannya Fir'aun, Musa, bukan dari zamannya Nabi Adam, bukan. Tapi bahkan dari zamannya ketika Nabi Adam itu berdialog dengan setan ketika di surga. Kan Allah SWT sudah bilang Pak, ya Adam, wala taqraba hadhihi fatakuna minadz zalimin. Ya Adam, antum jangan deketin pohon ini. Nanti kalau antum deketin pohon ini, antum termasuk dari orang-orang yang zalim. Allah sudah mensifatkan Pak. Nih, antum kalau deketin pohon ini namanya pohon kezaliman. Kalau antum deketin, antum termasuk orang zalim. Adam tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Adam sudah diberikan ilmu tentang Allah, tentang nama-nama. Jadi nama-nama ini bukan nama istilah, Pak. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Iblis kemudian kan dikeluarin. Diusir dari surga. Kemudian iblis masuk lagi yang menyerupai ular. Kemudian membisiki kepada Nabi Adam. Apa yang dibisikin sama iblis? Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yablah dam. Antum mau gak anak kasih tahu ada namanya pohon kekekalan. Nah, ini Pak. Tadi sama Allah namanya pohon apa? Pohon kezaliman. Sama iblis diganti namanya pohon kekekalan. Pohonnya sama atau beda? Pohonnya sama, cuman dirubah namanya sama iblis, Pak. Adam ketipu gak? Adam ketipu. Ya. Dan sebenarnya bukan Adam yang ketipu, Pak, tapi yang ditipu itu adalah, jadi Adam itu sebenarnya udah ngerti dia. Jadi iblis ketika menggoda dan merayu Adam tidak ingin, yang digoda sama iblis adalah Hawa, istrinya. Nah, ibu-ibu ini kalau kemudian digoda nama iblis, nggak betah kelamaan bilang suaminya juga. Ya, coba para sales Pak, lihat Pak. Para sales itu kalau nggak bisa ngerayu suaminya, dia ngodain siapa? Istrinya. Ada sales panci misalnya kan. Ada sales panci nawarin barangnya kan. Suami nggak usah lah, pas saya masih ada panci juga di rumah. Nggak betah juga dia. Makanya sales itu yang ditawarin adalah ke ibunya, Bu, nih panci dengan kualitas nomor 1 terbaik. Ada lagi yang terbaik, ini sebagainya. Apa yang dibilang sama ibu? Bilang, Pak, tolonglah, nih kan kurang ini ya, panci dan sebagainya. Bapaknya yang karena nggak mau terjadi masalah ya Bismillah juga, akhirnya kan ngikut apa yang dikatakan sama istrinya. Ya, jadi iblis itu seperti itu. Jadi memang dari dulu Pak. Ya, istilah itu pergantiannya bukan dari hari sekarang. Ya, dukun, paranormal. Kemudian hari ini ada istilah. Coba kalau hari ini kita ganti istilahnya itu istilah porno Pak. Istilah porno. Ya, itu kan porno dalam Al-Quran itu nggak ada istilah porno. Dalam Al-Quran itu istilahnya membuka aurat. Tapi sama iblis itu diganti dengan porno. Ya, coba kalau misalnya ada ibu-ibu Jawa pakai kemben, itu saya bilang porno teman? Enggak. Ya, itu merupakan budaya lokal. Ya, tapi kita bisa mengatakan bahwa itu adalah membuka aurat. Ya, ada orang-orang bule yang kemudian berjemur di pantai. Itu porno bukan? Hah? Porno bukan? Porno. Ya, porno atau bukan? Ya, tapi ya, itu merupakan mungkin kebiasaan mereka itu seperti itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan ya, membuka aurat. Ya, maka istilah seperti ini tuh dari dulu sudah dipelintir-pelintir sama orang yang membenci Islam. Salah satu dengan dukun. Dukun itu hari ini ketika dia muncul, ya ahli spiritual, ahli kebal gitu-gitulah, dia tetap sama aja dukun gitu ya. Ini maka untuk mendebat atau berargumentasi dengan mereka itu kadang nggak butuh dalil. Bahwa mereka juga kadang tahu bahwa minta itu pasti sama Allah. Dia minta ini sama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang Syekh Albani rahimahullah taala ketika dulu pernah berdebat sama dukun, itu cuma 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit. Dia ingin dipukul Pak. Albani ini didatangin sama dukun, kemudian dia menyampaikan, Syekh Albani bertanya, apakah antum tahu tentang hal-hal yang gaib? Saya tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kata Albani, gampang. Kalau kayak gitu saya ingin mengetes.
tentang kemampuanmu yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Yang nggak usah yang jauh-jauh, yang deket aja. Kemudian Syalbani diem, kemudian mukul orang itu, Pak. Begitu dipukul, kemudian dukunnya ini kan, kenapa antum mukul saya? Apa kata Albani? Loh, katanya antum tahu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Gampang, ya. Cuman dipukul tapi dia nggak tahu. Kalau kemudian dia tahu, dia pasti akan ngeles. Ya, tapi karena dia nggak tahu ya, setelah itu langsung gugur. Ya kadang nggak usah repot-repot pakai dalil argumen. Pakai seperti itu, Pak. Pakai kalimat-kalimat yang simple, sederhana, yang membuat akalnya itu kemudian berfungsi lagi. Itu kan akalnya itu lagi mati. Ya, tertutupi dengan hawa nafsu, sehingga kemudian membuat dirinya itu ya menyampaikan bahwa dia itu tahu tentang hal yang gaib. Subhanallah, nggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelas Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Ya, kalau kita melihat banyak hal di dalam sejarah Nabi SAW, itu yang kemudian Nabi SAW itu nggak mengerti tentang hal yang gaib. Ya, termasuk orang yang sakit, termasuk perang misalnya. Kalau misalnya Nabi SAW itu tahu bahwa perang itu akan menang, Nabi SAW itu nggak bakal bersungguh-sungguh. Santai aja, orang kita juga pasti menang. Tapi karena Nabi SAW itu tidak mengetahui tentang hal-hal yang gaib dan para sahabat, ya maka ya, yang ditanamkan bahwa hal-hal gaib itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelahnya itu Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim sudah kita bahas sebelumnya tentang kalimat Rahman, tentang rahmat Allah dan kasih sayangnya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang dan dengan rahmatnya itu memberikan itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya enggak heran ketika surat Al-Fatihah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembuka. Makanya Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembuka. Ya, membuka sesuatu yang tertutup, ya, membuka Al-Quran, membuka hal-hal yang kemudian menjadi penutup dari kebaikan-kebaikan kita, maka disebut dengan Al-Fatihah. Baik. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Malik Yaumiddin. Ya, Tuhannya, rajanya. Ini ada dua. Ya, ada dua cara membaca dari kalimat Malik Yaumiddin. Maka kalau dalam beberapa riwayat itu atau riwayat yang kita baca namanya Malik Yaumiddin, namanya panjang. Malik Yaumiddin itu artinya raja. Ya. Atau Malik Yaumiddin, ya, tanpa adanya mat tabi, Malik Yaumiddin. Dan ini merupakan dua qiraah yang sahih mutawatir, yang benar-benar jelas secara sanad. Jadi bukan qiraah yang aneh dan sesat, ya, tapi kemudian dia merupakan ada beberapa dalil dan panduannya. Baik. Adapun Malik Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Ini merupakan Allah Subhanahu Wa Taala nanti banyak di dalam hal dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang amma yabra'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang mampu menciptakan kemudian mematikan lagi? Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Kulillah. Itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu. Ya. Maka termasuk di dalamnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan rajanya sebagai raja dari raja manusia, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dirinya itu sebagai raja nanti di hari akhir, di mana ketika hari akhir itu Allah kumpulkan semuanya, hari pembalasan, ya, di padang mahsyar itu Allah kumpulkan semuanya. Allah menyeru kepada manusia, ya, siapa yang dulu ketika di dunia itu menjadi raja, yang dengan rajanya, dengan kekuasaannya ini dia kemudian berbuat zalim, berbuat semaunya. Gak ada yang menjawab. Semuanya senyap dan sepi. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang seperti itu menyampaikan bahwa limanil mulkul yaum. Ya, siapa raja yang kemudian menjadikan hari ini menjadi hari yang tidak ada raja yang ketika di dunia itu memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, ya, untuk memimpin manusia, maka pada hari itu mereka itu terdiam dan membisu. Tidak ada yang kemudian bisa
menyangkal atau menjawab apa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu yang dari keadaan mereka yang tersembunyi dari sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika manusia itu sudah dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan pada hari ini? Maka pada hari itu orang-orang yang dulu ketika dunia itu berbuat dolim, berbuat syirik, berbuat hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka terdiam. Baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lillahil wahidil qahhar. Ya. Dan milik Allah lah yang Maha Esa dan yang Maha Qahhar. Qahhar itu Maha mengalahkan. Ya, maka salah satu yang kemudian dimiliki oleh Allah, salah satu namanya itu Al-Qahhar. Al-Qahhar itu satu-satunya yang mampu mengalahkan. Ya, itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Malik Yaumiddin, rajanya dari raja-raja manusia, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa pada hari itu, pada hari pembalasan, tidak ada yang mampu memberikan pengadilan dengan secara adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah pada waktu itu mendolimi manusia. Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika dia itu melakukan, hamba itu melakukan sebuah kebaikan walaupun setitik dzarrah, ya ini bukan sebiji Pak, setitik dzarrah. Ya, waktu dulu saya pernah menyampaikan bahwa dzarrah ini bukan sebiji, tapi kalau kita mendapati ruangan gelap, kemudian ada satu cahaya yang masuk, itu kan suka ada titik-titik kecil Pak, itu namanya dzarrah. Apa itu bahasa kitanya? Nggak ada ya. Kalau ada di dalam ruangan gelap, nggak ada cahaya, kemudian ada cahaya yang masuk kecil, kemudian ada titik-titik di cahaya itu namanya dzarrah. Ya, apa, debu kali ya. Pokoknya sekecil itu yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan, maka dia akan mendapati itu. Walaupun kita cuma senyum, Pak. Walaupun kemudian kita itu cuma menyapa saudara kita, itu kita lihatnya sederhana. Tapi kalau itu merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tulis, maka kita akan mendapati kebaikan itu. Maka kebaikan kita ini bukan hanya harus yang besar, Pak. Enggak mesti harus yang besar-besar. Ya, seperti banyak hal lah, membangun masjid misalnya. Ya, atau berwakaf dan sebagainya, enggak mesti. Kita hanya sifat-sifat dasar yang harus dimiliki setiap orang beriman kepada orang beriman yang lainnya, maka itu menjadikan diri itu sebagai atau mendapatkan kebaikan. Maka siapapun orang yang melakukan kebaikan walaupun setitik tadi itu, maka dia pasti akan mendapati itu. Dan sebaliknya, ketika wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan ketika seorang itu melakukan sebuah kejahatan walaupun cuman titik tadi itu, dia juga pasti akan mendapatinya. Walaupun kejahatan ini enggak mesti harus membunuh dan sebagainya. Dia membohongi misalnya, menzalimi orang lain, maka dia termasuk dari orang-orang yang nanti akan mendapati ya keburukan itu di dalam alam akhirat. Ya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku-buku amal kita di akhirat itu, faman utiya kitabahu biyamini. Siapa yang dia itu mendapatkan buku amalnya itu dari tangan kanannya, apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Fayuhasabu hisaban yasir. Dia akan mendapatkan hisab yang yasir. Jadi memang pada waktu itu ada hisab, tapi hisabnya nih hisab yang ringan berikan. Tapi ada dua lagi. Waman utiya kitabahu. Ada dua Pak. Bishimalihi sama wara'a dhuhri. Ada yang nanti orang itu mendapatkan buku amal baik, amal timbangannya ini, amal-amalnya itu. Ada yang dari kiri sama yang dari belakang. Mana yang paling buruk? Orang yang mendapatkan amal bukunya itu dari kiri atau dari belakang? Hah? Dari belakang.
Wara adh-dhahri itu artinya dari belakang. Dia mendapatkan bukunya itu dari belakang. Artinya dia mendapatkan benar-benar kerugian. Bahwa seluruh amal yang dia lakukan itu faja'alnahu haba'an mansura. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang debu-debu berterbangan. Tidak tersisa sama sekali. Kenapa? Karena mungkin dari amal yang dilakukan itu ada riaknya, ada sombongnya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, ada sesuatu yang mengotori dari kemurnian amalan yang kita lakukan. Ya, kita bersedekah misalnya, atau kita melakukan amalan kebaikan, kemudian di situ agar kemudian kita itu ingin disebut-sebut. Jadi biasanya banyak konteks ini masuk dalam hal sedekah. Dulu pernah ada di masjid itu ada orang yang memberikan, kadang kalau di masjid itu kan suka disebutin Pak, zaman dulu itu kan, Bapak Fulan ya nyumbang buat pembangunan masjid 2.500.000. Wah. Disebutkan lagi Bapak Ahmad ya menyumbang masjid dengan 1 juta. Ya, Bapak Satria menyumbang masjid dengan 500.000. Ya, terus ada orang biasanya menyampaikan, tuh sombong tuh. Ria, masa namanya disebut-sebut? Gak boleh kayak gitu. Kemudian disebutkan lagi ada Bapak Fulan, hamba Allah, ya, menyumbang 3 juta rupiah. Itu saya itu. Ya, dia menyampaikan bahwa ingin juga namanya itu kemudian disebutkan oleh orang yang membacakan itu hanya atas karena ingin dirinya itu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Makanya termasuk dari salah satu orang yang kemudian mendapatkan, makanya riya itu juga disebutkan dengan syirik kecil, yang dia itu tanpa disadari mengotori amalan yang dilakukannya itu dengan perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi pemiliknya di hari akhirat kelak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu mungkin insyaallah kita akan melanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.